Dan ketika kekayaannya habis karena dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, ganti yang lebih berkah. Allah kembalikan kekayaannya itu lebih berkali lipat dari semulanya. Subhanallah. Jadi artinya apa saja kondisi kita yang terjadi, pesannya apa? Senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan ku tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan segenap para pengurus lainnya, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan sehat walafiat selalu, diberi keberkahan, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati segenap para asatidz, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga guru-guru kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan senantiasa Allah lindungi di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, para orang-orang tua kita, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini qadarullah, kehendak Allah, dengan izin Allah saya bisa hadir di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan saya gitu. Mungkin sebagian belum. Nama saya Saibih AS. Tahu AS, Bu? Pak? Asli Sempu. Ya, asli Sempu, di situ dekat Rahmono. Saya punya rekan, punya sahib namanya Ustaz Marhaban Nur gitu. Kenal lama kan beliau. Yang mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat selalu insyaallah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sedikit membahas tentang Sab'atul Hubbi bin Suratil Fatihah. Ada 7 pesan cinta di dalam surat Al-Fatihah. Seorang dikatakan cinta, cinta itu ada cirinya. Alamatul hubbi. Ciri-ciri cinta ini yang pertama adalah terutama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kasratu dzikr, senantiasa ingat Allah.
Kalau kita ingat istri kadang-kadang masih gelisah. Ya, padahal istri kita cintai tapi masih gelisah. Ingat yang lain juga kita gelisah. Hanya satu ingatan yang ketika kita kuat ingatannya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, dikatakan alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Kata zikir ini memiliki arti pertama, bisa dikatakan zikir itu sendiri. Ya, terutama zikir itu sendiri kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau baca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir ini memiliki makna adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bagaimana orang enggak tenang ketika kita baca Quran itu? Subhanallah, wa anzalas sakinah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan yang luar biasa. Kira-kira Pak, Ibu, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran apa dengan HP kira-kira? Ya, kadang-kadang kalau kita di HP juga ada Al-Quran, silakan. Subhanallah. Karena Al-Quran itu akan jadi syifa, obat. Bahkan waktu itu terasa berkahnya luar biasa. Kita baca satu juz itu, subhanallah, seolah-olah apa? Bisa menyelesaikan masalah-masalah luar biasa. Pekerjaan kita ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu, luar biasa. Tapi kalau kita habis di depan HP itu, subhanallah, duha habis, sudah datang zuhur, datang asar, luar biasa. Terasa begitu cepatnya waktu. Berarti apa? Berkahnya waktu itu tercabut. Kenapa? Kita terlalu banyak di HP tapi tidak banyak dalam Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir itu juga memiliki arti salat. Sallu li dzikri, salatlah untuk mengingatku. Bagaimana kita tidak tenang ketika kita subhanallah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seorang yang paling dekat dengan hambanya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kita senantiasa apa? Jaga salat kita, karena salat bagian daripada zikir. Dan banyak makna daripada zikir itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang dikatakan cinta dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, seorang dikatakan cinta kepada Allah. Kita baru makna cintanya. Al-i'jab, kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita lihat langit tanpa tiang itu bisa kokoh berdiri, subhanallah. Betapa kita kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bangunan gak ada tiang, kira-kira roboh gak? Pasti roboh, hancur. Ada tiangnya aja roboh, apalagi tidak ada tiangnya. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya, subhanallah, gara-gara nyamuk ya orang bisa kaya. Dulu zaman kita masih kecil ada obat nyamuk, cap kodok, diktok, cap kingkong dan lain sebagainya. Subhanallah.
dengan wasilah nyamuk, karena mereka menggunakan akalnya, subhanallah, jadi kaya gara-gara apa? Nyamuk. Jadi tidak ada ciptaan Allah ini adalah batil. Batil itu sia-sia. Semuanya adalah bermanfaat. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah seorang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dengan ridho. Ketika kita dikasih hujan, alhamdulillah ridho dengan hujan. Ketika dikasih sakit, ridho, gitu ya, subhanallah. Apa saja yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ridho. Karena kita beriman dengan rukun iman yang 6 tersebut. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lari kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begini ya Allah? Jadi kalau kita tidak terima, mengapa ini? Seharusnya saya usaha bisnis untung, kok jadi rugi ya? Ini ada apa? Di samping kita evaluasi, kemudian ujung-ujungnya ada larikan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini demikian. Kemudian yang selanjutnya tadhiyah, rela berkorban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin tadi harusnya mungkin kita di rumah ngopi dan lain sebagainya, kita hadir di majelis ilmu ini, subhanallah. Kalau kita hadir di majelis ilmu, insyaallah dijamin masuk surga, insya Allah. Ibu, bapak ke SGC dijamin masuk surga enggak? Dijamin masuk surga? Enggak ada hadisnya orang yang ke SGC itu dijamin masuk surga, tidak ada. Yang dijamin masuk surga itu adalah ketika hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Dikatakan barang siapa yang melangkahkan salaka, ya, melangkah untuk mentalabul ilmi, maka Allah mudahkan baginya masuk surga. Ada dikisahkan, subhanallah, seorang penggali kubur, yang mana penggali kubur itu keimanannya kuat. Seharusnya penggali kubur itu memiliki iman yang kuat, harus, supaya ada basyirah gitu. Ya, mata batinnya jalan gitu. Diceritakan seorang penggali kubur ketika beliau menerima mayit tersebut, jenazah tersebut, ternyata beliau kaget ada malaikat yang menunggu si mayit tersebut, subhanallah. Kemarikan jenazah tersebut, subhanallah. Kemudian dibawa ke raudhah min riyadil jinan, dibawa kepada taman-taman surga. Kaget ini orang, subhanallah, punya amalan apa sih ini orang tersebut, subhanallah. Dia tanya, ini siapa sih orang ini? Ternyata adalah orang tersebut rajin hadir di majelis ilmu, subhanallah. Mau bisa, mau enggak kayak gitu ya, Allah hadirkan, Allah mudahkan, insyaallah masuk surga. Ya, ini demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa? Khauf, ada khawatir kita. Khawatir amal ini tidak diterima oleh Allah, maka kita terus merintih kepada Allah, ya Allah terimalah amal. Ya Allah, ketika saya wafat, ya Allah husnul khatimah. Karena ada dikisahkan, ada namanya Kiai Barsiso. Dia punya santri banyak, subhanallah, menjadi kiainya saat itu. Tapi pada waktu dia meninggal dunia, dia meninggal dalam husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, terus merintih kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita doa husnul khatimah takut banget ya Pak, takut keburu mati. Ya, takut mati. Padahal itu dianjurkan kita untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini husnul khatimah. Diceritakan ada seorang kiai menemukan burung beo gitu ya. Burung beo ini terluka, dirawat sama Pak Kiai.
Dilatih dia ketika sembuh nih burung beo itu, dilatih kalimat la ilaha illallah. Ya, sampai suaranya mirip Pak Kiai burung beo itu. Suatu saat ketika sedang lengah diterkam sama kucing itu ya, burung beo itu. Diperhatikan sama Kiai tersebut. Ketika diterkam sama kucing, apa yang diucapkan burung beo yang hafal kalimat tauhid tersebut? Ternyata burung beo ini tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang dia ucapkan adalah keok, keok seperti ayam tersebut. Kaget Pak Kiai tersebut, kemudian jatuh pingsan. Ya, ketika jatuh pingsan kata santi-santinya, tenang Pak Kiai, nanti akan kami ganti burung beo ini yang lebih baik lagi. Ketika sudah sadar Pak Kiainya, aku pingsan itu bukan karena matinya burung tersebut, tapi bagaimana proses kematiannya. Ternyata walaupun hafal tapi tidak mampu dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dosa. Maka ketika kita punya salah sama Allah, cepat bertobat. Kalau kita punya salah kepada orang tua, kepada yang lain, minta maaf. Lihat Alqamah, padahal dia hidup di masa Rasulullah, tapi ketika wafat, menjelang wafat ke dalam kondisi sekarat, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata pas dicek, dia punya dosa kepada ibundanya. Ya, kita istighfar dulu ya Bapak-bapak bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim la yaghfirul dhunuba illa rabbul alamin. Ya bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim la yaghfirul dhunuba illa rabbul alamin. Satu kali lagi. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim la yaghfirul dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambil azim, dari dosa-dosa yang besar maupun kecil. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mampuni dosa-dosa kita. Illa Rabbul Alamin, kecuali adalah Allah yang mengatur alam semesta. Maka oleh karena itu kita ada rasa khawatir. Jangan bangga dengan amalan-amalan kita. Bahkan kita sedih ketika amalan-amalan ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa khawatir. Kemudian ciri cinta yang selanjutnya adalah roja, ada harapan. Harapan apa? Harapan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Harapan bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah ciri cinta adalah taat. Ya, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Hanzalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau pengantin baru, dapat dispensasi karena pengantinnya selama 7 hari. Pagi-pagi harinya
menjelang subuh Rasulullah SAW, hayya jihad, hayya jihad, hayya jihad. Mari berjihad, subhanallah. Ada perang tuh Hanzalah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan istri tercintanya padahal pengantin baru. Karena cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan kepada istrinya, dia tinggalkan istrinya. Dia pesan, kalau kita masih hidup, kita masih bersama insyaallah. Tapi kalau kita nanti saya syahid, insyaallah kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pas perang usai, sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa. Padahal tidak ada hujan, tapi tubuh Hanzalah ini basah kuyup. Ya, basah kuyup. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, bukankah tidak ada hujan saat ini? Ketika itu Rasulullah SAW menjawab dengan wahyu, Hanzalah dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala karena taatnya seruan Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, mengapa ada kata 7 pesan cinta dalam surat Al-Fatihah? Kalimat 7 ini adalah kalimat keseimbangan. Allah ciptakan langit 7 lapis bumi. Kemudian Allah ciptakan 7 lapis langit. Kalau kue lapis berapa lapis? Kue lapis. Ya. Ini angka 7 ini angka keseimbangan. Kita lihat tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, subhanallah. Angka 7 itu adalah merupakan angka keseimbangan luar biasa. Maka pesan cinta yang pertama di dalam surat Al-Fatihah ini, yang pertama adalah dengan apa? Mengucapkan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Baca HP, baca bismillah. Ibu-ibu suka baca bismillah enggak kalau baca HP? Insya Allah. Mau tidur baca bismillah. Izin dulu pada Allah. Mau tidur, mau makan, mau ke kamar mandi, izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak minta izin kepada Allah, maka kurang berkah. Rasulullah SAW mengatakan begitu ya, bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap urusan apabila tidak diawali dengan bismillah, Akta'u di situ adalah nakisul barokah. Tidurnya 8 jam tapi masih ngantuk aja. Berarti tidurnya enggak berkah. Makan udah 3 piring tapi enggak kenyang-kenyang. Berarti makannya enggak berkah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita izin mau mau tidur, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dalam kitab Uqudul Zain, ada seorang istri yang solihah, punya suaminya fasik ini nggak mau ngaji, nggak mau sholat, tapi dia sabarnya luar biasa. Ibu-ibu kalau punya suami nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kesel nggak? Pasti kesel Pak ya, Ibu ya. Ini sabarnya luar biasa. Ya, dia senantiasa kalau menerima apa saja yang diberikan kepada dari suaminya, dia mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka singkat cerita, ini suaminya kesel, sebentar bismillah, sebentar bismillah, begitu ya. Akhirnya apa? Istrinya dikerjain. Dia berikan bungkusan, kata suaminya, tolong simpan rapi-rapi, jangan sampai hilang, jangan sampai kotor. Apa yang diberikan oleh suaminya, dia ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Dia simpan di lemari. Jam 12 malam ketika istrinya terlelap tidur, maka bungkusannya itu diceburkan ke dalam sumur. Kata suami dalam hati, besok akan kumarahi kamu. Pagi-pagi jam 7 dipanggil, "Mah, tolong bungkusan yang kuberikan kepadamu semalam tersebut ambil sini." Padahal bungkusan ini diapain? Sudah dilemparkan ke dalam sumur. Subhanallah. Akhirnya apa? Baik bang, saya ambil. Dia buka tuh lemari tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan kepada malaikat sebelum katahim, wahai malaikat, ambil kembali bungkusan yang telah dibuang oleh suaminya tersebut. Ternyata ada kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mujizat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kisah asli ya, kisah asli. Ada, saya dapat ketika waktu pondok itu ada tambahan dari Kiai Banten. Ini mah dongeng, tahu dongeng? Pak dongeng tahu? Dongeng sebelum tidur lah gitu ya. Ada tambahan ya dari Kiai Banten tersebut. Si suami tersebut mengerjain istrinya, subhanallah. Dicari ular kobra, ditaruh di karung. Namanya juga dongeng ya. Ya, kata suaminya, pasti dia ini akan kepatuk oleh apa namanya ular. Ya, maka kata si suaminya ngomong gini, "Mah, siang ini udang lobster ini." Padahal isinya apa? Ular kobra. Si apa namanya? Si istrinya ini langsung mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Si suami nggak mau ngelihat suaminya dipatuk dengan ular kobra ini. Ditinggalkan, dia pergi. Siang-siang lapar. Dia nanyain, istrinya kok masih selamat sih gitu. Masih sehat walafiat. Disiapkan udang lobster yang besar-besar luar biasa. Si suaminya bertanya, "Ini udang lobster dari mana, Mak?" Lah kan abang tadi yang bawa dari karung. Dia kaget. Bukankah isinya itu adalah ular kobra, subhanallah. Tapi kok berubah menjadi apa? Menjadi udang lobster. Tapi ibu-ibu jangan diikuti adegan ini ya. Jadi pakai Bu. Karena iman kita ini bukan seperti kekuatannya muslimah ini. Dia punya karomah yang luar biasa, mengamalkan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lihat subhanallah, orang yang senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hidupnya akan berkah. Jadi pesan cinta yang pertama adalah libatkan Allah dalam semua aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut pesan yang kedua adalah dalam ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa pesannya? Senantiasa bersyukur apapun kondisi yang sedang terjadi. Ketika punya duit, alhamdulillah. Ketika enggak punya duit, apa Bu? Innalillah. Alhamdulillah juga. Sebutkan alhamdulillah. Lagi sakit, alhamdulillah. Ya, apa saja kondisinya. Ketika hujan datang, alhamdulillah. Kemudian ketika panas terik, alhamdulillah. Diceritakan Nabi Ayub alaihissalam, subhanallah, beliau adalah senantiasa orang-orang yang senantiasa, Nabi yang senantiasa bersyukur ya. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diuji. Ada jin yang tidak suka dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, barangkali Ayub ini masih bisa apa namanya taat kepadamu karena kaya. Coba kalau dikasih miskin. Ternyata bisnisnya Nabi Ayub tuh hancur semuanya. Beliau tidak memiliki apa-apa. Datang jin menghampiri apa namanya Nabi Ayub alaihissalam.
Wahai Ayub, sekarang kamu jatuh miskin. Apa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan, ini adalah kebaikan ya Allah. Kami yakin apa yang telah ditakdirkan oleh Engkau ya Allah itu baik pada saatnya nanti. Jin gak bisa menggoda Nabi Ayub walaupun dikasih miskin. Diuji miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian merambat ke keluarga. Barangkali Ayub ini masih taat kepada Engkau ya Allah, karena anaknya 13 kurang lebih. Coba kalau anak-anaknya diwafatkan masih enggak taat kepada Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Putra putri Nabi Ayub semuanya wafat. Ya, maka Bu, Bapak sekalian, di rumah kita ini senantiasa setiap detik, setiap menit itu ada setan yang mengganggu kita. Bacalah surat Al-Falaq dan An-Nas setiap petang, maka Allah jaga sampai pagi hari. Siapa yang baca pagi hari, maka Allah akan jaga sampai petang. Karena enggak tahu. Ya, ada setan yang senantiasa, ternyata bukan saja manusia yang hasad, tapi ada jin juga yang hasad kepada kita sekalian. Maka oleh karena itu, lindungilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Wabil khusus adalah surat apa? Al-Falaq 3 kali dan surat An-Nas 3 kali. Maka insya Allah, Allah jauhkan kita dari tipu-tipu daya manusia yang tidak suka kepada kita, juga bangsa-bangsa jin lainnya, setan lainnya. Kadang-kadang kita kan nempelin ayat kursi di pintu ya. Pernah nggak kita lihat ada pintu ayat kursi? Ya, setan mah gampang pinter ya. Di pintu ditempelin ayat kursi lewat genteng. Masa siap genteng kita ada ayat kursinya begitu ya? Yang membuat setan tersebut takut itu dengan bacaannya, bukan tulisan. Walaupun tulisannya banyak tapi nggak pernah dibaca sama penghuninya, maka niscaya setan ini akan senantiasa menggoda kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Anak-anak Nabi Ayub alaihissalam wafat, datang lagi kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, sekarang anak-anakmu sudah wafat semuanya. Kamu tidak memiliki keturunan. Apa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik ya Allah. Nggak cukup di situ, diserang dengan apa? Fisiknya. Nabi Ayub alaihissalam diserang fisiknya sampai sakit puluhan tahun. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun. Sampai istrinya bilang begini, ya Nabi Allah Ayub, doalah sama Allah, minta sembuh. Apa yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam? Saya malu kepada Allah. Saya dikasih sehat sampai puluhan tahun. Ini baru 1 tahun saya dikasih sakit. Kok minta sehat? Kalau kita baru 2 hari, kira-kira minta sehat nggak Pak? Pilek, batuk, ya Allah sembuhin saya. Padahal Allah memberikan apa? Puluhan tahun kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita apa? Manusia biasa subhanallah. Sampai subhanallah Nabi Ayub tersebut dikucilkan. Pas saatnya tiba, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah menggejluk bumi. Dihentak bumi tersebut, kemudian keluar air. Sebagian air itu buat minum, sebagian buat mandi. Maka para ibu bapak sekalian dirahmati Allah, bahwa WC kita itu tempatnya apa? Tempat khobais. Sesekali kita baca suratul Fatihah, kita bacakan, kita tuang sebagian buat minum, sebagian lagi buat di kolom kita. Karena apa? Fatihah itu bagian ayat-ayat ruqyah. Ya, ruqyah. Maka upayakan kita sekemampuan, jangan sampai kamar kecil itu terbuka menganga. Harus senantiasa ditutup. Karena nanti aura negatif itu akan menjembar ke rumah-rumah kita, ke kamar-kamar kita. Upayakan WC tersebut tertutup rapat. Setelah dipakai atau tidak dipakai,
Upayakan adalah ditutup gitu. Karena aura-aura negatif ini akan apa? Terpancar ke ruangan-ruangan rumah kita. Rasulullah aja kan mengatakan ketika masuk WC, apa bacanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur di WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lagi masuk aja kita suruh baca doa. Ini keluar pintu dipelongoin. Khawatir nanti apa? Aura-aura negatif dari WC tersebut menyebar kepada apa? Lingkungan rumah kita. Upayakan ditutup WC tersebut. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minum, subhanallah, sembuh tuh. Nabi Ayub alaihissalam sembuh, istrinya lagi pergi ya. Dia cari-cari, pas pergi ada seorang pemuda yang tampan, ganteng ya luar biasa. Nanya nih. Dikatakan, wahai anak muda, mana Ayub? Tadi kan tua karena sakit. Suaminya ini Nabi Ayub cengar-cengir aja dia. Dia mengatakan, apakah kamu nggak kenal dengan suami sendiri? Lah kemarin kan sakit, kok sekarang sembuh? Aku adalah Ayub. Karena beliau mengatakan ketika sakit, dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Kemudian beliau apa? Allah karuniakan 2 kali lipat anaknya. Ada mengatakan bahwa anak beliau kurang lebih 26 anak. Karena ketika wafat anaknya tersebut, ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah subhanahu. Dan ketika kekayaannya habis, karena dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, ganti yang lebih berkah. Allah kembalikan kekayaannya itu lebih berkali lipat dari semulanya, subhanallah. Jadi artinya apa saja kondisi kita yang terjadi, pesannya apa? Senantiasalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan ada kisahnya, ada suaminya tukang Grab lah dan sebagainya ya. Sehari itu dapat 20.000, diberikan kepada istrinya. Ini 20.000, bukannya malah diterima, malah dia apa? Buat apa 20.000? Dapat apa 20.000? Enggak terima tuh pemberian suaminya. Ya, akhirnya apa? Besok-besok suaminya apa? Bawa uang 2 juta. Abang ngojek dapat 2 juta, iya. Sekalian motor gua jual. Motor-motor ini juga 2 juta. Ya, tadi seharusnya apapun mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, ini demikian. Kemudian yang ketiganya adalah pesan cinta. Yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tebarkan kasih sayang di mana saja kita berada. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau punya tetangga Yahudi yang buta, yang lumpuh. Beliau senantiasa menyuapi orang Yahudi itu adalah apa? Rasulullah SAW disuapin. Ketika disuapin, si orang Yahudi mengatakan, karena dia buta, kamu jangan dekat-dekat Muhammad ya. Muhammad itu gila. Rasulullah enggak marah, senyum-senyum aja, subhanallah. Rasulullah enggak membalas ucapan daripada apa? Daripada orang Yahudi tersebut, dia senyum aja. Ya, ini subhanallah. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kalau orang tersebut ketika zaman Rasulullah, orang tersebut habis makan dilap mulutnya dan lain sebagainya. Ini enggak. Kemudian ketika makan korma, Rasulullah itu bijinya dibuang dulu. Ini enggak, hampir kelolodan orang Yahudi. Ini siapa yang memberikan makan tuh? Kok beda? Yang dulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku adalah penerusnya Abu Bakar karena enggak tahu sebelumnya. Begitu, subhanallah. Betapa disakitin sama orang tapi enggak pernah membalasnya, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena dikatakan irhamu ma fil ardi yarhamu ma fis sama. Sayangilah apa-apa yang di bumi, maka kan sayang. Rasulullah sendiri sama orang Yahudi sayang. Ya, maksudnya adalah tadi memberikan ketika orang Yahudi itu butuh pertolongan, diberikan pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sama muslim, subhanallah. Walaupun umpamanya enggak kudu dipinta, kita kasih. Ketika ada orang tersebut membutuhkannya dan kita tahu, berikan. Ya, karena akan apa tadi? Akan Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dianjurkan sebelum subuh, ibu-ibu sebelum subuh bacanya adalah ya arhamar rahimin irhamna. Ini namanya apa? Tarhib. Tarhib itu bukan muazin saja. Kadang-kadang yang tarhib itu muazin aja kan ya. Kitanya diam saja, padahal dianjurkan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini ya arhamar rahimin ketika dia lagi susah, Allah akan mudahkan urusannya. Ketika dia lagi sakit, Allah sembuhkan penyakitnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita muazin aja yang tarhib. Harusnya kita juga tarhib. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi kami. Diceritakan ada seorang pemuda, ibunya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Si pemuda ini dalam kisah nyata. Si pemuda ini ada keperluan dulu, pulang ke rumahnya. Di tengah jalan melihat kucing yang kedinginan dan kelaparan. Si pemuda ini berhenti dulu. Dia hangatkan kucing ini ya, supaya nggak kedinginan, dan dia berikan, mungkin beli kalau sekarang mungkin di Alfa atau Indomaret atau di toko-toko yang lain gitu ya, makanan diberikan sampai kucing ini segar kembali, dan kemudian dia ke rumah. Setelah selesai keperluannya di rumah, dia kembali lagi ke rumah sakit. Pas dia lihat ruangan ibundanya itu nggak ada. Di mana ibuku? Dia khawatir gitu ya, jangan-jangan ibuku udah di ruang jenazah, khawatir. Ternyata apa? Ternyata pas dia tanya kepada perawatnya, ibu tuan sudah di di ruangan yang sudah normal gitu. Dia tanya kepada ibundanya, ibu kok cepet amat gitu ya? Ya, dari segi logika agak sulit untuk segera sembuh begitu cepatnya. Si ibu ini berkata, dalam kondisi aku setengah tidak sadar, ada kucing yang mendoakan kepadaku. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada apa? Kepada ibunda pemuda yang telah memberikan makan kepadaku. Kucing aja dia akan berdoa kita. Mendoakan kita, orang-orang yang menebarkan kasih sayang kepada selama. Ya, ini demikian, subhanallah. Jangan sampai ketika ada diceritakan orang di pecel lele, ada kucing nungguin. Itu lele habis semua tuh, sisa kepalanya lele. Kata kucing dia berdoa, mudah-mudahan kepalanya lele ini masih utuh, diberikan kepada saya. Ternyata qadarullah kepala lelenya juga habis. Ternyata nikmat kepala lele sehingga apa? Tinggal tulangnya doang. Kucing hanya melongo saja. Berikanlah. Ya, sayangilah, baik kita menyayangi sesama manusia juga sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena diceritakan juga onta ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta ngadu. Tidak ada yang bisa paham terhadap bahasa binatang pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, ya Rasulullah, saya diberikan beban yang begitu berat. Tapi dia tuan saya kurang memperhatikan saya. Saya tidak diberinya istirahat, tidak diberi makan yang cukup, sehingga saya kelelahan ya Rasulullah. Beritahu kepada majikan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paham tersebut dipanggil majikannya. Dikatakan, kamu punya unta, jangan zalim. Beri makan, beri istirahat, beri minum yang cukup, subhanallah. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan yang ketiga adalah
tebarkan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Hah? Gimana? Selesaikan ya. Ya. Kemudian selanjutnya pesan yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, adalah menguasai hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas, baik kita berbuat baik maupun berbuat buruk, pasti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang anak dalam bukunya UAS, tahu UAS ya? Ustaz tahu UAS? UAS tahu nggak? Ustaz asli Sempu. Ustaz Abdul Somad. Dalam bukunya semua ada saatnya. Diceritakan ada seorang anak yang membawa ayahnya ke padang pasir. Ya, di gurun pasir. Dia dibawa. Ayahnya ini berkata, ya, mau dibawa kemana aku ini? Aku akan membunuhmu. Ya, si ayah ini teringat dulu, waktu dulu dia punya ayah, ayahnya juga dibunuh olehnya. Ya Allah, ini balasan saya. Jadi artinya seorang tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Jadi pesannya, apa saja yang kita perbuat akan dapat balasan baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan balasan kita adalah balasan yang kebaikan terus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan yang kelimanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Perbanyak ibadah kita agar pertolongan Allah ini datang kepada kita sekalian. Karena dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Diceritakan ada seorang musafir. Ketika musafir tersebut dibegal, ketika dibegal sudah diserahkan semua harta bendanya. Ya, ini kuberikan harta bendamu, terserah. Ternyata begal itu enggak puas, saya akan membunuhmu. Baik, kalau kamu ingin membunuh saya, izinkan saya sholat 2 rakaat. Maka si pemuda ini sholat 2 rakaat. Di akhir sujud terakhir dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum salam, Allah perintahkan kepada malaikat bunuh begal tersebut. Ternyata yang terbunuh bukan musafir tersebut, malah begalnya yang terbunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Banyak-banyaklah berdoa kita pada Allah agar kita mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, kita perbanyak doa kita agar senantiasa Allah menunjukkan ke jalan apa? Yang benar. Dan yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita senantiasa mengikuti jejak-jejak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan nikmat? 4 orang yang diberikan nikmat. Nikmat yang terbesar. Yang pertama adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Kemudian yang keduanya adalah wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian wasuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nanti suatu saat nanti kita mungkin kita bisa membahas tentang karakter orang-orang soleh. Bisa nanti Ustaz Aib sendiri atau lainnya dan sebagainya. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita harus menghindarkan, menjauhkan dari apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Ya, dan orang-orang yang Nasrani. Ya, ini demikian. Maka oleh karena itulah, inilah 7 pesan cinta surat Al-Fatihah. Ketika kita amalkan, insyaallah hidup kita ini akan terasa bahagia dan sejahtera, insyaallah. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini.
ya tentang 7 pesan cinta dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab.